Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajuddin dengan NIM S1 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo dari kelas genap. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial Python di bagian kelas objek. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan pada video pertama dan kedua itu Python tutorial mulai dari Python Home, Python Intro, Python Get Start, Python Syntax, Python Comment, Python Variable, Python Data Type, Python Number, ada Python Testing, di sini ada Python String, kemudian Python Booleans, Python Operators, Python List, Python Tuples, Python Set, Python Disjoiners, Python If Else, While Loops, sampai di Python Array. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan di Python class atau objek. Nah, ini bisa kita lihat sendiri. Di sini ada contohnya itu kelas my class. Nah, di sini kelas my classnya itu ada x sama dengan 5. Di sini dia minta print my class. Jadi otomatis yang print itu dia kelas main class. Nah, selanjutnya itu di sini ada create object. Sini langsung di contohnya yaitu kelas ini nih, salah satu contohnya itu ada, coba code kelas person dan self dengan name, kemudian self age sama dengan age, kemudian P1 sama dengan person, John, dan umurnya 36. Nah, kemudian print P1 nama atau P1 name, kemudian print P1 age atau umur. Kita coba running. Age, nah, maka yang muncul itu ada John, kemudian umurnya 36. Nah, di sini karena dia minta itu adalah print name dan print age
atau umur. Nah, sementara di sini name-nya di sini adalah John dan age-nya itu 36. Dia jabarkan di sini di kelasnya ini self name. Nah, kemudian self age itu adalah umur. Nah, di sini P1 person isinya name ini adalah John. Nah, kemudian age ini adalah 36. Kemudian kita masuk di contoh lain. Oh, ini yang errornya. Dia cuma muncul main person object add ini adalah yang salahnya. Kemudian kita coba lagi nih, dia pakai str kelas person dev init self name dan age. Kemudian sini ada self name sama dengan name, kemudian self age sama dengan age, kemudian dev str self kemudian return f di sini self name kemudian self age ini di sini kurung, kemudian P1 dengan person John age name John dan age 36. Kemudian print P1. Di sini hasilnya adalah John 36. Di sini yang membedakan itu tampilan John name John dan age 36, nama dan umurnya itu dia tidak ke bawah tapi dia ke samping. Nah, ini yang membedakan sama yang tadi, karena dia menggunakan dev str. Nah, kemudian object methods. Nah, ini adalah objeknya.
Nah, dia di sini bedanya dia tambahkan hello my name is John. Dia pakai ini my function print hello my name is ditambah self name. Maksudnya itu nanti dia akan tampilkan hello my name is ditambah ini self name. Name-nya ini siapa? Name-nya itu John. Kita coba lagi. Ke kelas person dev ini self dalam kurung self name age kemudian self name sama dengan name, kemudian self age sama dengan age, kemudian def my function self print hello my name is tambah self name. Self name ini maksudnya namanya. Dan enter. P1 sama dengan person tadi namanya John, kemudian umur 36, kemudian P1 my function coba running person. Gimana cara kesiram? Nah, di sini tampilannya hello, my name is John. Nah, dia tampilannya kayak samping karena di sini dia tampilkan print hello, my name is ditambah self name. Di sini self name itu ada John. Nah, otomatis yang muncul itu adalah hello, my name is John. Nah, kemudian kita masuk contoh lain lagi. Ini sama
MySQL object. Dia bedanya ini di kelas person di dev init MySQL object name age. Di sini dia tampilkan lagi, dia minta print hello my name is plus abc name. Nah, tetapi di sini name-nya tetap John. Nah, ini ketika kita sudah ganti name-nya dengan name yang kita inginkan, maka dia otomatis name-nya akan berubah juga. Nah, kemudian ini delete object property. Ini dia delete itu untuk menghapus objeknya. Nah, ada contohnya. Nah, di sini kan kelas person, dev init self name age self name, kemudian self age, dev my function self print hello my name is ditambah self name. Nah, di sini dia tidak tampilkan ini print ini karena di sini dia minta delete P1. P1-nya itu person John 36. Nah, itu person John 36 itu ada self name dan self age. Sama juga seperti yang ini. Sama contohnya juga sama seperti yang ini. Kita coba lihat ini. Oh, ini dia contoh membuat kelas. Membuat kelas dia itu awalannya kelas person. Itu cara membuat kelas itu dia pertama itu kelas person. Titik 2 jangan lupa. Kemudian di bawah pas. Nah, dia itu ini adalah contoh membuat kelas agar bisa dijalankan nantinya. Ini adalah contoh membuat kelas apa saja. Awalannya misalnya mau kelas mahasiswa, di sini ditulis kelas mahasiswa, kemudian ditaruh di dalamnya isi-isinya. Nah, kemudian kita coba masuk. Ini adalah contoh tampilannya ini. Kita coba dulu biar mudah kita coding. Kita isi data begini. Code. Nah,
Ini yang pertama adalah contoh kelas kendaraan. Nah, contoh soal untuk kelas kendaraan. Kita coba tulis kelas kendaraan. Di sini ada def, init, dalam kurung, self, koma, merek, ini ada self, koma, merek, koma, dan tahun. Di sini tidak lupa titik 2, kemudian enter. Kemudian self titik merek sama dengan merek. Kemudian di bawahnya self titik tahun sama dengan tahun. Def info self. Kemudian return F kendaraan dengan merek. Di sini self merek. Sini kita menggunakan kurung ini. Sini ada self merek, kemudian dibuat pada tahun. Sini ada self tahun juga. Nah, kemudian enter. Jumlah sama dengan input. Nah, input ini berapa jumlah kendaraan yang ingin kita masukkan. Nah, kemudian di bawahnya itu dia daftar kendaraan. Nah, setelah itu dia setelah jumlah sini jumlah input, kemudian di sini daftar kendaraan, kemudian menggunakan for in range jumlah. Nah, merek sama dengan input. Nah, masukkan kendaraan, kemudian tahun input. Nah, kemudian di sini kendaraan sama dengan kendaraan, merek, dan tahun. Kemudian daftar kendaraan. Kita coba running. Di sini dia tanyakan berapa jumlah kendaraan yang Anda masukkan. Misalnya ada 1. Nah, kemudian masukkan merek kendaraan pertama. Merek kendaraannya itu ada merek Innova saja.
tahun kendaraan. Masukkan tahun kendaraan, tahun sekarang saja tahun 2024. Nah, otomatis outputnya itu daftar kendaraan dengan merek Innova dibuat pada tahun 2024. Nah, ini adalah contoh outputnya untuk kelas kendaraan. Kita pakai lagi contoh lain. Saya mempunyai lagi contoh lain. Di sini ada kelas buku. Kelas di sini harus tulisan bukunya ini harus dia besar B-nya. Karena apa? Karena kalau misalnya dia pakai huruf B kecil, maka otomatis dia akan error. Dia tidak bisa, dia harus di codingannya harus huruf besar. Kemudian def init dalam kurung ada self, judul, pengarang, dan tahun. Kemudian jangan lupa titik 2, lalu ada self, judul sama dengan judul. Kemudian ada self, pengarang sama dengan pengarang. Kemudian ada self, pengarang sama dengan pengarang. Yang terakhir ada self, tahun dengan tahun. Kemudian def info self, def info self, return f, caps lock lagi, buku berjudul. Sini bebas mau judul apa, sini dalam kurung self judul. Kemudian ditulis oleh self, sini pengarang. Kemudian pada tahun dia self tahun. Nah, kira-kira seperti ini. Pada tahun
Kemudian di sini jumlah buku sama dengan int di sini input. Di sini kita mau input terserah berapa jumlah buku yang ingin Anda masukkan. Di sini bebas. Nah, kemudian di sini ada daftar bukunya. Di sini ada jumlah buku, input berapa jumlah buku yang ingin Anda masukkan. Nah, kemudian ada daftar buku. Kemudian ini for in range. Ini untuk jumlah bukunya apa-apa saja itu ada judul, pengarang, tahun, buku, dan daftar buku. Kemudian print daftar buku. Nah, daftar buku yang dimaksud itu adalah ini. Nah, kemudian for buku in daftar buku. Dan print buku info. Nah, maka otomatis outputnya akan begini. Dia tanyakan di sini berapa jumlah buku yang ingin Anda masukkan. Misalnya ada 2, di sini ada 2. Nah, masukkan judul buku ke 1. Buku, misalnya buku kalkulus. Masukkan pengarang buku ke 1. Pengarang buku ke 1 misalnya Pak Fajar. Masukkan tahun terbit buku ke 1. Tahun terbitnya kita ambil di 2024. Coba enter. Nah, kemudian karena tadi kita minta berapa jumlah buku yang ingin kita masukkan itu ada 2, maka kita input itu ada 2 buku. Mulai dari satu-satu itu judul buku ke 1, kemudian pengarang buku ke 1, kemudian tahun terbit buku ke 1. Nah, sekarang kita masukkan judul buku kedua. Nah, judul buku kedua misalnya buku coding. Buku coding. Judul pengarangnya Mr. Coding saja. Nah, kemudian tahun terbitnya kita pakai 2023. Kita coba enter. Nah, maka input atau output yang dihasilkan itu adalah buku berjudul kalkulus ditulis oleh Fajar pada tahun 2024, sedangkan buku berjudal coding ditulis oleh Mr. Coding pada tahun 2023. Nah, ini ada 2 karena apa? Karena di sini kita minta karena di sini dia tanyakan berapa jumlah buku yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya masukkan buku ada 2. Jadi otomatis daftar bukunya itu ada 2, ada kalkulus dan coding. Kemudian ada penulisnya atau ada pengarangnya, lalu ada tahun terbit bukunya. Nah, sebelum saya masuk di contoh terakhir, itu ada contoh kelas mahasiswa. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kelas objek ini.
Saya akan jelaskan sedikit tentang kelas objek ini. Saya akan jelaskan sedikit. Itu kita buka dulu materi Python tadi. Nah, tentang Python class object, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan tentang Python class object ini. Yang saya ketahui yaitu dalam PBO ini atau pemrograman berorientasi objek, dia itu adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek dan kelas untuk merancang program merancang program. Kemudian OOP ini mengorganisasi kode dengan cara lebih alami, menyerupai bagaimana dunia nyata bekerja. Pada kelas dan objek ada dua konsep utama dalam OOP, dan pemahaman yang lebih penting untuk dapat menuliskan kode yang bersih dan terstruktur dan mudah diperiksa. Yang pertama itu tentang kelas. Kelas itu dia pengertian kelas dia itu adalah cetak biru atau template untuk membuat sebuah objek. Dia itu mendefinisikan struktur data dan metode yang akan digunakan oleh objek-objek yang diciptakan berdasarkan kelas tersebut. Kemudian kelas bisa dianggap sebagai konsep atau ide abstrak yang menggambarkan tipe atau kategori objek yang serupa. Misalnya tadi ini ada kelas buku. Nah, bagaimana kelas buku ini dia mendefinisikan berbagai properti dengan metode yang dimiliki oleh semua buku yang akan dibuat dalam sebuah program. Kemudian bagian struktur kelas ini, kelas terdiri atas dua komponen utama, yaitu ada atribut atau properti. Ini dia adalah data atau informasi yang dimiliki oleh objek. Kemudian atribut ini biasanya digambarkan sebagai variabel di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua metode atau methods. Ini dia adalah fungsi yang ada dalam kelas yang mendefinisikan perilaku objek. Nah, metode ini bisa melakukan tindakan tertentu berdasarkan data objek. Nah, contoh sederhana kelas bukunya itu dia seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Coba kita ulang. Nah, berapa jumlah buku yang Anda masukkan? Kita ambil saja contoh 1. Kita ambil saja contoh 1 di sini. Nah, kemudian dia tanya lagi, masukkan judul buku pertama atau buku ke-1. Judul bukunya misalnya kita pakai buku jaringan komputer. Kita coba enter. Nah, di sini dia tanyakan lagi, masukkan pengarang buku ke-1. Pengarangnya kita masukkan di sini ahli jaringan sebagai contoh saja. Nah, kemudian di sini dia tanyakan lagi tahun terbit buku ke-1. Kita pakai tahun terbitnya itu di 2024. Nah, kita coba lagi enter. Nah, maka yang hasilnya itu adalah daftar buku berjudul jaringan komputer, ditulis oleh ahli jaringan pada tahun 2024.
Nah, ini adalah contoh sederhana dari kelas buku. Nah, adapun dia itu init ini, mungkin teman-teman belum paham itu init yang ini dia itu adalah konstruktor atau metode yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Nah, kemudian ini self ini dia semacam referensi ke objek itu sendiri. Setiap metode dalam kelas harus menyertakan self sebagai parameter pertama. Nah, misalnya ini self judul, self pengarang, self tahun. Dia itu harus menggunakan self sebagai referensi objek itu sendiri. Nah, untuk bagian ini tadi self judul, self pengarang, dan self tahun ini dia itu adalah atribut yang dimana menyimpan data untuk setiap objek yang dibuat dari kelas ini sendiri. Nah, kemudian metodenya itu seperti info class, info self, seperti info self yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang objek. Nah, kemudian kita masuk di fungsi kelas. Fungsi kelas itu dia penyimpanan data. Ya, yang pertama itu penyimpanan data, di mana kelas menyimpan data yang relevan untuk objek tersebut atau objek ini sendiri. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada pengelompokan fungsi, di mana kelas mengelompokkan metode-metode yang bekerja dengan data tersebut sehingga memudahkan pengorganisasian dan pengelolaan kode. Kemudian yang ketiga itu ada penyederhanaan. Penyederhanaan ini itu dengan menggunakan kelas kode lebih terstruktur. Dengan menggunakan kelas ini kode lebih terstruktur dan lebih mudah untuk dikelola karena objek-objek yang serupa memiliki struktur yang sama. Nah, bagaimana dengan contoh objek itu sendiri? Nah, objek ini dia itu objek dia adalah instance atau contoh nyata. Misalnya dari sebuah kelas kita membuat objek dari sebuah kelas, lalu kita menciptakan sebuah entitas dengan atribut dan perilaku yang didefinisikan dalam kelas tersebut atau kelas itu sendiri. Misalnya contohnya seperti ini, kelas buku ini. Nah, kemudian objek juga adalah representasi nyata dari template yang telah didefinisikan dalam kelas. Nah, contoh pembuatannya itu ini, kelas buku ini. Nah, adapun perbedaan dari kelas dan objek ini sendiri yaitu kelas dia bisa didefinisikan adalah blueprint atau template, sedangkan objek adalah instansi nyata dari kelas tersebut atau kelas itu sendiri. Misalnya kelas juga mendefinisikan atribut dan metode, sedangkan objek ini sendiri memiliki nilai konkret atau atribut tersebut. Untuk membuat objek ini sendiri dia itu untuk membuat objek dari kelas kita cukup memanggil kelas ini. Nah, misalnya kelas buku ini sebagai fungsi dan memberikan nilai untuk atribut yang diperlukan. Nah, biasanya melalui konstruktor. Contohnya itu seperti ini, yang def init. Nah, ini dia. Nah, kemudian setiap objek yang dibuat berdasarkan kelas memiliki data sendiri-sendiri. Meskipun
mereka berbagi struktur dan metode yang sama. Jadi kelas ini dia adalah template atau blueprint untuk mendefinisikan atribut dan metode. Sedangkan objek dia itu adalah instance atau objek nyata yang dibentuk dari kelas. Nah, konsep ini juga memungkinkan pembuat program yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. Nah, ini adalah contoh kelasnya tadi, kelas buku. Kemudian kita coba di contoh terakhir dari Python kelas dan objek ini. Kita coba buka contoh terakhir. Nah, ini dia. Contoh terakhir itu ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa itu pertama kelas ini harus huruf besar, M-nya seperti tadi juga buku huruf besar juga. Kemudian dev init kemudian ada self koma nama koma jurusan dan IPK. Kemudian di sini self nama sama dengan nama. Kemudian self jurusan sama dengan jurusan. Kemudian self IPK sama dengan IPK. Dev info self. Kemudian return f nama kemudian self name atau self nama. Kemudian
jurusan, kedua self jurusan, kemudian yang terakhir ada IPK, self IPK. Nah, kemudian enter jumlah mahasiswa sama dengan jumlah mahasiswa dengan INT input berapa jumlah mahasiswa yang ingin Anda masukkan. Nah, kemudian Anda daftar mahasiswa sama dengan lalu for i in range i jumlah mahasiswa. Sini ada nama dengan input guru F, masukkan nama mahasiswa ke berapa terserah i plus 1. Di sini titik 2. Nah, ini kita salin saja. Masukkan nama mahasiswa. Di sini masukkan jurusan. Ini jangan nama, ini
diganti jadi jurusan. Kemudian juga di bawahnya masukkan IPK. Kemudian IPK sama dengan float input kurung F masukkan IPK mahasiswa, jangan caps lock, mahasiswa ke tadi I kelas 1. Kemudian titik 2 nah enter, kemudian mahasiswa sama dengan mahasiswa dalam kurung nama, jurusan, IPK. Kemudian daftar mahasiswa open dalam kurung mahasiswa. Kemudian di sini dia minta print dalam kurung per n daftar mahasiswa titik 2 for mahasiswa in daftar mahasiswa print mahasiswa info. Ini kelas mahasiswa. Kita coba di sini, coba running. Nah, di sini dia tanya berapa jumlah mahasiswa yang ingin Anda masukkan. Di sini saya ingin masukkan ada berapa? Ada 3 data mahasiswa. Di sini kita minta 3. Masukkan nama mahasiswa ke 1. Pertama Fajar, jurusan
informatika. Nah, IPK 3,8. Kalau di sini tidak bisa pakai koma berarti sama. Tuh, ulang coba running. Sini 2 saja. Nama siswa pertama Fajar. Kemudian jurusan siswa pertama ada informatika. IPK-nya 4. Nama siswa yang kedua Putra. Kemudian jurusan statistika. IPK-nya di 3. Nah, maka dia tampilkan daftar mahasiswa itu nama Fajar, jurusan informatika, IPK 4,0. Nah, yang kedua nama Putra, jurusan statistika, IPK 3,0. Nah, kenapa dia tampilkan 2 ini? Karena di sini tadi di inputnya tadi dia tanyakan berapa jumlah mahasiswa yang ingin Anda masukkan. Di sini saya ingin masukkan 2, jadi di sini pilihannya masing-masing ada 2. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, baik, itu saja tadi materi penyampaian saya tentang Python Class and Object. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.